Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Ide Pokok. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang matematika kelas 5 pada halaman 51. Oke, langsung saja, silahkan dibuka bukunya pada halaman 51. Asyik berlatih. Nah, selesaikan soal cerita berikut ini. Nomor 1, jarak dari kota A ke kota B adalah 5 km lebih 20 dekameter. Berapa meter jarak kota A ke kota B? Jadi ini yang ditanyakan adalah meter. Otomatis karena di sini satuannya masih kilo dan di sini masih deka, jadi kita harus merubah satuan terlebih dahulu. Jadi ada dua satuan yang harus kita rubah. Oke, kita tulis dulu 5 km ya, 5 km kita rubah menjadi meter. Caranya 5 kita kali dengan 1000 karena ini kan ada di sini kilometer, kemudian meternya ada di sini, turunnya ada 3 tangga, 1, 2, 3. Nah, otomatis ini kita kalikan dengan 1000. 5 dikali 1000 hasilnya 5000 meter ya. Kemudian yang 20 dekameter itu caranya sama, dekameter kan ada di sini. Ini deka, terus meternya ada di sini, jadi turunnya cuma 1 tangga. Otomatis kita kalikan dengan 10. Jadi 20 kita kalikan 10 hasilnya 200. Nah, ini harus kita jumlahkan atau kita tambahkan. Hasilnya ada berapa? 5000 ditambah 200, hasilnya itu adalah 5200 meter. Nah, jadi jarak kota A ke kota B itu adalah 5200 meter. Oke. Soal selanjutnya nomor 2, Ali berlari sejauh 2000 meter. Kemudian Ali berlari lagi sejauh 10 hektometer. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh Ali. Nah, seperti yang soal nomor 1 tadi, kita harus merubah satuannya terlebih dahulu. Ya, jadi meter kita rubah menjadi kilo, kemudian hekto juga kita rubah menjadi kilo. Kalau untuk meter dikali berapa? Karena kilometer itu tempatnya di atas, otomatis kita harus mengalikannya dengan 1000 seperti ini. Jadi hasilnya ini nolnya 3 kita corek, nolnya kita corek lagi, jadi hasilnya 2 kali 1 sama dengan 2 km. Yang 10 hektometer berapa kilometer? Naiknya cuma 1, maka kita kalikan 1/10. Jadi ini hasilnya adalah 1. Kok bisa? Iya, karena 10 kita kalikan 1 kan sama dengan 10 terus per 10. 10 per 10 itu adalah 1 km. Nah, untuk jarak yang ditempuh Ali, maka ini dua-duanya kita jumlahkan atau kita tambahkan. Jadi 2 km ditambah 1 km sama dengan 3 km. Jadi jarak yang ditempuh Ali itu adalah 3 kilometer. Ini ya, jarak yang ditempuh Ali adalah 3 kilometer. Oke, soal selanjutnya. Pohon mangga nomor 3 ini ya. Pohon mangga berada 40 desimeter di utara pohon jambu. Nah, ini pohon jambu, kita
Ini jambu ya. Nah, kemudian pohon mangganya itu ada 40 desimeter di sebelah utara. Nah, kita ibaratkan pohon pohon mangga itu ada di sini. Ini ya pohon mangga ya. Oke, jaraknya dari sini ke sini itu ada 40 desimeter. Oke, selanjutnya pohon jeruk berada 400 cm di selatan pohon jambu. Oke, pohon jeruk ya. Pohon jeruk itu ada 400 cm di selatan pohon jambu. Nah, di sini pohon jeruk. Ini jaraknya 400 cm. Nah, pertanyaannya, berapa meter jarak pohon mangga ke pohon jeruk? Pohon mangga ke pohon jeruk. Jadi jarak dari sini ke sini itu ada berapa? Nah, jadi jarak dari jeruk ke jambu kita tambahkan dari jambu ke mangga. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapa meter. Otomatis kita harus merubah satuannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada 400 cm sama dengan berapa meter gitu ya. Karena naiknya itu 2, jadi 400 kita kalikan 1/100 sama dengan 4 meter. Nah, yang kedua ada 40 desimeter. 40 kita kalikan 1/10. 40 kita kalikan 1/10. Jadi ini kita coret, hasilnya 4 meter. Jadi ini kita tambahkan 4 meter ditambah 4 meter sama dengan 8 meter. Oke. Jadi jarak pohon mangga ke pohon jeruk itu ada 8 meter. Oke. Selanjutnya, Edo bersepeda sejauh 4.500 desimeter, Budi sejauh 25 dekameter. Siapa yang bersepeda lebih jauh? Kemudian ada berapa meter selisihnya? Berapa meter ya? Oke, jadi kita harus merubah dulu satuannya ke meter semuanya. Oke, yang pertama ada Edo. Edo itu bersepedanya ada 4.500 desimeter. Kita jadikan meter, jadi dikali 1/10 sama dengan 450 meter. Oke, yang kedua ada Budi 25 dekameter. Untuk menjadikan meter itu dikali 10. Oke, jadi di sini 250 meter. Sudah terlihat ya? Siapakah yang lebih jauh? Yang lebih jauh adalah Edo. Yang lebih jauh adalah Edo. Kemudian berapa meter selisihnya? Kalau untuk selisih berarti ini kita kurangi, hasilnya 200 meter. Oke, jadi selisih 200 meter. Oke, selanjutnya nomor 5, Siti akan berkunjung ke rumah Bibi. Ia naik angkutan sejauh 5 km. Jadi ini dia itu naik mobil ini 5 km ya, 5 km. Kemudian ditambah lagi dia masih berjalan sejauh
250 meter. Sama dengan berapa meterkah jaraknya ini? Oke, sama. Kita harus merubah satuan terlebih dahulu. 5 km sama dengan 5 kita kalikan dengan 1000 sama dengan 5000 meter. Oke, kemudian yang ini yang ditanyakan meter ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah meter. Kemudian untuk itu dia berjalannya itu 250 meter. Jadi langsung kita tambahkan aja di sini. Nggak perlu kita rubah lagi. Jadi ini kita tambah 5250 meter. Jadi jarak rumah Siti ke rumah Bibi itu ada 5250 meter. Oke, selanjutnya nomor 6. Oke, Dayu bersepeda ke sekolah. Jarak rumah Dayu ke sekolah itu ada 2 km. Nah, ini rumah Dayu, kemudian dia bersepeda ke sekolah. Ia bersepeda sejauh 135 dekameter. Oke, jadi yang pertama-tama ya, jarak rumah Siti ini ke sekolah itu adalah 2 km. Kemudian Dayu sudah bersepeda itu 135 dekameter, ibaratkan di sini. Nah, yang ini sisanya itu berapa meter lagi Dayu harus menempuh jaraknya itu. Nah, oke. Ini kita mencari selisih ya kalau nomor 6. Oke, kita rubah dulu semuanya. Kalau 2 kilo kita jadikan meter, itu kan 2 kali 1000 ya. Nah, jadi hasilnya di sini 2000 meter. Kemudian 135 dekameter itu sama dengan 135 kita kali 10. Hasilnya 1350 meter. Nah, untuk mencari selisih, jadi jarak yang harus ditempuh 2000 meter, kita kurangi jarak yang sudah ditempuh. Nah, hasilnya 650 meter. Jadi Dayu harus bersepeda 650 meter lagi. Oke, selanjutnya nomor 7. Jarak kota A ke kota B 50 km. Jarak kota B ini ibaratkan ini kota A ya. Nah, ini kota B. Ini jaraknya 50 km. Jarak kota B ke kota C 85 hektometer. Jadi kita mengkonversikan dulu satuannya ke meter. 50 km sama dengan 50 dikali 1000, hasilnya 50.000 meter. Untuk yang 85 hekto sama juga kita konversikan ke meter, hasilnya 8.500 meter. Keduanya kita jumlahkan, hasilnya 58.500 meter. Jadi keluarga Beni menempuh jarak 58.500 meter. Oke, selanjutnya jarak ke kota A, jarak kota A ke kota B itu 25 km ini ya. Ini kota A, yang ini kota B. Nah, ini jaraknya adalah 25 km kurang 15 dekameter. Kurang bisa saya tulis begini ya, kurang 15 dekameter.
berapa meter jarak kota A ke kota B. Oke, jadi ini harus kita jadikan meter. Seperti yang sudah 25 km. Masih ingat kan tadi? Kalau kilometer dijadikan meter itu harus kita kalikan 1000. Maka ini hasilnya 25.000 meter. Ya, ini ada 15 dekameter. Jadi 15 dekameter ke meter itu ada 10. Maka ini kita tulis 150 meter. Ini kita kurangkan karena di sini adalah tandanya kurang. Oke. 25.000 dikurangi 150, jadi ada 24.850 meter. Ini jarak dari kota A ke kota B. Ini ya, 24.850 meter. Ya, jangan lupa saya sudah membuat playlist, bisa dicek, nanti ada playlist untuk matematika, ada juga untuk playlist yang tema, bisa dicek ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 9, jarak kota Malang ke kota Ponorogo itu ada 100 km. Setelah perjalanan 17 menit, perjalanan yang sudah ditempuh itu 37,5 km. Berapa kilometer lagi sisa perjalanan Siti? Kalau untuk mencari sisa, berarti ini mencari selisihnya harus kita kurangkan. Perjalanannya harus ditempuh berapa? 100 km. Yang sudah ditempuh ada 37,5 km. Nah, berhubung di sini satuannya sudah sama semua, jadi tinggal langsung kita kurangkan. Ini 5, ini pinjem gitu ya. Ada 2, kemudian ada 6. Oke, 62,5 km. Jadi sisa perjalanan Siti ada 62 km, 62,5 km lagi. Oke, selanjutnya untuk nomor 10, yang terakhir, di sepanjang jalan Pantura akan diadakan perbaikan jalan sejauh 180 km. Nah, pekerjaan itu dilakukan 3 tahap. Ini contoh jalannya, saya bagi menjadi 3. Ini di sini tahap 1, ini tahap 2, ini tahap 3. Nah, ini sepanjang ini harus jaraknya itu ada 180 km. Tahap 1 sudah diselesaikan 58, tahap 2 sudah menyelesaikan 47,5 km. Nah, sisanya diselesaikan tahap 3. Tahap 3 ini ada berapa? Nah, jadi yang sudah diselesaikan adalah tahap 1 sama tahap 2. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Kemudian hasilnya kita cari dulu hasilnya ya. Tahap 1 ditambah tahap 2. Tahap 1 58 km. Tahap 2 47,5 km. Hasilnya adalah 105,5 km. Jadi ini yang sudah diselesaikan. Ini yang sudah diselesaikan ya. Kita akan mencari tahap 3 sisanya. Jadi yang harus kita tempuh yang harus diperbaiki tadi adalah sepanjang 180. Sudah dikerjakan 105,5 km. Nah, ini kita kurangi ya, karena untuk mencari selisih. Ini masih berapa nanti gitu ya. Jadi sisanya masih 74,5 km.
Jadi tahap 3 nanti akan ini ya, di sini jawabnya adalah 74,5 km. Ini tahap 3. Tahap 3 harus menyelesaikan 74,5 km. Nah, itu dia pembahasan soal pada halaman 51 pada buku Senam Matematika kelas 5. Jangan lupa subscribe jika kalian merasa ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.